checklist ketika kamu sudah tumbuh dewasa, lulus kuliah, bekerja, cari jodoh, menikah, punya anak. Anak 1, anak 2, terus kemudian apa? Apakah kamu perhatikan perasaan anak itu? Kenapa kita bisa dengan sangat mudah memaafkan atau sabar mendengarkan teman kita yang nanya melulu, bawel banget ya, kita jawab gitu ya. Tetapi ketika anak kita bertanya, anak kecil, nggak harus anak kita, anak kecil bertanya kita bawel. Kenapa? Karena kita merasa bahwa dia kecil, dia tidak penting. Orang tua Indonesia sebagian besar nih, sayangnya merasa bahwa anak-anak membaca cerita itu hanya buang waktu. Kalau anak kecil perlu buku, mereka sebaiknya baca buku aktivitas. Buku-buku yang sangat imajinatif, dongeng, yang mendorong anak-anak belajar memperkaya kosakatanya, belajar berkomunikasi lebih baik, itu agak kurang dinikmati. Mereka merasa bahwa itu buang uang. Kita mengupayakan sebagai penulis anak untuk menjadi orang yang setara dengan mereka, bercerita seperti kita ini adalah temannya dia. Karena menurut saya anak-anak akan senang ketika tokoh dan cerita yang dia baca itu dekat dengan mereka. Halo sore-sore semua, ketemu lagi sama saya R.E. Sutanto, editor Lentera App di Lentera Talk. Kali ini seperti biasa Lentera Talk hadir sama teman-teman semua di toko buku Blooks ya, toko buku independen yang ada di Jakarta Selatan. Teman-teman kalau mau tahu soal Blooks lebih banyak, kita sudah pernah ngobrol-ngobrol sama co-ownernya Mas Hikmat Darmawan. Silakan pantengin YouTube kita aja. Nah, kali ini sudah bersama saya ada salah seorang, mungkin beberapa teman-teman udah familiar dengan wajahnya gitu ya. Dan hari ini kita akan berbincang lebih banyak soal apa sih yang jadi keprihatinan narasumber kita hari ini gitu ya. Ini langsung saja kita hadirkan Mbak Reda Gaudiamo. Halo, apa kabar Mbak Reda? Kabar baik, senang sekali diajak ngobrol sama Lentera App lagi. Iya, terima kasih banyak kehormatan bagi kami juga Mbak Reda sudah meluangkan waktu buat kami di sore ini gitu ya. Tapi buat teman-teman yang mungkin belum banyak tahu soal Mbak Reda, saya akan mungkin sedikit ngasih bocoran. Kira-kira gitu ya Mbak Reda ini. Jadi Mbak Reda adalah seorang musisi, penulis cerita anak sekaligus pemerhati sastra atau bacaan anak. Karya-karyanya adalah musikalisasi puisi yang salah satunya Hujan Bulan Juni, yang mungkin teman-teman akrab gitu ya di YouTube dan lain sebagainya. Karya Sapardi Djoko Damono, juga kumpulan cerpen Bisik-Bisik. Nah, ini ada di Lentera ya, teman-teman bisa baca. Ada Pengantin Baru, ada Tentang Kita, juga ada pula Aku, Maps dan Babes. Juga Nawila ya, Nawila tuh seri ya? Seri. Ya. Dan Kita, Kami, Kamu. Gitu. Ya, itu sambungannya Aku, Maps dan Babes. Oke. Ya, itu tadi karya dari Mbak Reda Gaudiamo. Pertanyaan saya yang pertama Mbak, Mbak Reda ini kan, ini sebetulnya retrospektif ke saya sih. Perkenalan saya pertama kali sama Mbak Reda tuh lewat karya-karya populer tuh. Screen populer gitu ya, musikalisasi puisi gitu ya, saya lihat di YouTube dengan Mendiang Mas Ari gitu ya. Nah kemudian mungkin teman-teman juga nggak banyak tahu kalau bahwa Mbak Reda ini juga concern sama bacaan anak dan karya anak, bahkan menulis cerita anak gitu ya. Nah itu bisa diceritain nggak Mbak? Mula-mulanya gitu, walaupun Mbak sudah panjang gitu berkarya gitu. Ya, sebetulnya saya tidak pernah berencana ya kalau untuk menulis buku cerita anak, karena saya menulis memang sudah sejak lama gitu, jadi menulis dan bermusik sudah berjalan beriringan. Tapi kalau menulis saya gunakan untuk pekerjaan, jadi saya bekerja sebagai wartawan, sebagai copywriter, creative director, publisher, chief editor, kemudian corporate communicator juga, yang semuanya mengharuskan saya bisa menulis. Nah, di antara itu saya suka nulis cerpen-cerpen lah gitu ya, iseng-iseng. Tapi pada satu masa ketika saya sudah punya anak sendiri gitu ya, punya anak, lalu saya merasa kayak ada hal-hal yang ingin saya suarakan sebagai ibu-ibu ya, yang punya anak kecil gitu. Dan saya tuliskan, meskipun bentuk awalnya tidak berupa cerita, lebih kayak opini apa yang terpikir dan ingin saya sampaikan. Tapi bentuk itu tidak
apa ya? Saya nggak berani menyiarkan gitu. Karena pada waktu itu Facebook tuh pembacanya galak-galak ya, lagi galak-galaknya, ya kan? Yang kalau langsung wah ribut gitu, semua orang salah gitu. Saya pada waktu itu kan bekerja sebagai karyawan. Nah, kalau saya melakukan hal-hal, saya punya bos dan ada perusahaan yang membayar saya kalau saya membuat keributan lewat posting di sosial media. Kamu sangat memahami ya. Itu sangat berbahaya nih demi kelangsungan hidup rumah demi dan periuk nasi. Iya, periuk nasi dan dapur biar ngebul ya. Jadi saya mencoba mencari jalan gimana ya. Tapi pesan yang ingin saya sampaikan itu saya rasa harus sampaikan gitu. Jadi saya kesel banget dengan keterbatasan itu. Lalu saya cari jalan sehingga akhirnya saya merasa bahwa oh, ini aja deh. Semua orang yang membaca ini pasti pernah kecil. Jadi saya ingin bercerita dari sudut pandang anak-anak gitu. Sudut pandang anak-anak. Kenapa saya pilih itu? Karena saya kepingin orang dewasa melihat bagaimana anak-anak melihat dunia dan bagaimana perasaan anak-anak gitu. Nah, sebetulnya Nawila itu tidak untuk anak-anak. Saya tulis awalnya ya, saya betul-betul memposting dalam bentuk notes di Facebook untuk... Oh, jadi awalnya Facebook tuh, Mbak? Iya. Notes di Facebook? Notes di Facebook, satu-satu. Terus kemudian, bahkan sebelumnya saya buat di blog, habis blog punya Facebook. Jadi saya pindahkan tuh yang di blog, saya pindahkan ke Facebook. Dan ulang-alik aja gitu ya. Kenapa saya pasang di situ? Karena saya mau kepingin mencolek orang tua, ayah dan ibu. Supaya lebih punya perhatian pada anak-anak. Supaya lebih memberi, memperhatikan gitu bahwa anak-anak tuh membutuhkan apa ya kira-kira atau perasaan mereka sebenarnya gimana sih gitu, mengingatkan pada orang tua aja. Nah ternyata karena tokohnya anak-anak terus dianggapnya buku cerita anak, terbit jilid 1, terus kemudian ada yang satu buku pertama, terus kemudian orang bilang harus ada jilid keduanya. Nah ketika jilid pertama buat ya saya nggak mikir itu untuk anak-anak, ketika jilid kedua ketiga ya udah deh, orang bilang itu buku anak ya. Marilah. Padahal memang dari awal ditujukan justru buat yang punya anak, supaya tahu dunia anak-anak. Supaya kembali memikirkan waktu kamu kecil, kamu baik-baik aja loh dengan perilaku ini. Kenapa ketika sekarang kamu punya anak, kamu kok jadi parno banget sih? Kenapa kamu jadi galak sekali? Kenapa kamu melarang anak-anak untuk bermain? Kenapa kamu maunya anakmu tuh bekerja keras dengan otaknya belajar terus nggak diberi kesempatan untuk beristirahat atau bermain dan berkreasi dengan hal-hal yang sederhana yang dulu mereka sebagai orang tua tapi ketika masih kecil mereka lakukan. Kenapa nggak begitu? Nah itu yang saya gugat sebetulnya. Jadi menggunakan, makanya kalau orang tua atau orang dewasa membaca Nawila, mereka merasa itu kayak diingetin nih kayak masa kecil gitu. Nah, ya gitu jadinya, tapi terus kemudian jilid kedua jadi buku anak-anak. Jadi saya dengan konsentrasi. Berarti ada perubahan itu ya? Oh iya. Kemudian jadi perubahan target market jadinya, target audience. Target audience. Pembacanya berbeda karena ketika masuk kedua terus semua orang udah bilang Nawila buku anak, buku anak. Baiklah. Gitu. Jadi buat buku anak dengan segala kesadaran dan mulai membahas hal-hal yang memang untuk anak tapi tetap memikirkan efeknya ketika dibaca orang tua apa ya gitu. Jadi itu balik ke situ tetap. Kalau misalnya ada proses khusus gak? Atau sebatas tadi disebut pengalaman karena udah punya anak gitu, tapi ada proses mungkin mendengar juga dari curhatan yang lain karena Mbak juga populer sekali di TikTok sebagai ibunda yang mungkin nasihat-nasihat kepada remaja-remaja yang sedang cemas gitu ya, yang sedang khawatir dengan hidupnya gitu ya, dengan hey nak kayak gitu. Jadi kita juga merasa dinasehati tapi nggak digurui gitu loh. Jadi tenang gitu hatinya. Nah ada proses tertentu nggak dalam menciptakan cerita-cerita kayak gitu? Kalau dalam proses menulis Nawila, menurut saya dari semua buku yang saya buat, seri Nawila nih paling berat gitu buat saya dari sisi proses kreatifnya ya, karena saya betul-betul menarik diri kembali ke belakang, ke masa kecil gitu, melihat bagaimana sih di umur saya segini saya ngomongnya kayak apa ya gitu, dan di zaman itu saya ngomongnya seperti apa ya. Saya
saya pada satu titik memang beruntung ada Socha anak saya yang jadi saya mengamati dia di umur 7-8 tahun gitu, pasti kata-kata yang dia pakai sangat sederhana. Dia nggak akan menggunakan kata-kata asing atau kata-kata sulit seperti kata segampang merupakan gitu. Iya. Kalau kita kan hari-hari banget Iya, gitu. iya. Di televisi, di berita semua orang tuh bilang ini orang ini merupakan istri dari apa gitu. Tapi buat anak kecil tuh mereka nggak mikir tuh soal merupakan adalah mungkin atau ini ya itu atau apa sederhana. Nah, belajar menyederhanakan cara berpikir dan bicara dan menuliskannya menjadi teks cerita buat saya itu PR terbesar buat saya. Lalu kemudian menggali kembali perasaan-perasaan yang pernah terasa atau pernah yang misalnya sebagai anak kecil pasti mengalami kecewa, pasti sedih. Tapi waktu dia umur 7 tahun, apakah dia tahu rasa yang itu namanya kecewa? Gimana cara ngomonginnya ya? Nah, jadi saya mencoba banget anak kecil tuh ketika kecewa ngomongnya apa ya? Atau ekspresinya kayak apa ya? Dia nggak tahu ini namanya kecewa, tapi dia bisa merasakan. Nah, jadi kayak misalnya, kok aku hatiku berat, atau aku kok jadi maunya nangis, atau apa? Aku kok kayaknya ayah atau ibu tidak mendengar aku dan aku tidak senang, misalnya hal-hal seperti itu. Jadi PR utama kedua adalah memecah konsep-konsep yang sangat wajar di kita sebagai orang dewasa menjadi konsep yang sederhana, yang simple, yang kalau dengan dibacakan itu anak-anak bisa mengerti. Oke. Nah, kalau di karya yang lain, Aku Maps dan Babs gitu? Kalau Aku Maps dan Babs, saya berperan sebagai second writer, penulis kedua, karena penulis utamanya adalah anak saya. Itu sebenarnya berisi Aku Maps dan Babs maupun Kita Kami Kamu adalah jurnal dari anak saya ketika dia masih kecil gitu. Jadi itu semacam apa? Dokumentasi? Iya, dokumentasi yang kemudian saya kumpulkan, apapun katanya saya kumpulkan. Berarti akan lucu nanti setelah dewasa gitu ya, terus ngebaca buku itu lagi kayak nostalgic. Oh iya, memang lucu karena sekarang dia sudah dewasa. Jadi dia emang melihatnya waktu saya bilang saya mau menerbitkan, dia sih masih yang tapi itu kan tulisan aku masih kecil, emang ada yang mau baca gitu. Ya, saya bawa kepada penerbit dan ternyata mereka mau tertarik ya. Bahkan sampai ada lanjutannya itu ya. Iya. Aku, kita dan kita kami dan kita kami kamu. Kita kami kamu. Selanjutnya soal ini mungkin teman-teman juga, karena gini Mbak, cerita anak di Lentera juga ada beberapa gitu ya, dan penulis muda bahkan nulis juga soal cerita anak. Nah, soal gaya dan pendekatan misalnya yang perlu diambil dalam penulisan cerita anak tuh ya, ada hal yang perlu ditonjolkan nggak Mbak? Yang kalau menurut saya yang paling penting dalam menulis cerita anak adalah kita meletakkan diri setara dengan mereka gitu ya, bukannya menggurui, bukannya berkhotbah, bukan yang sok tahu, terus kemudian mungkin anak-anak bisa merasa apa ya, kayak look down gitu kepada anak-anak ya gitu. Jadi menganggap mereka tidak berdaya atau tidak cukup pandai. Terus saya rasa sih itu yang paling utama ya, itu utamalah. Jadi kita mengupayakan sebagai penulis anak untuk menjadi orang yang setara dengan mereka, bercerita seperti kita ini adalah temannya dia gitu. Jadi kalaupun agak tua mungkin 2, 3, 4 tahun paling maksimal ya gitu. Tapi nggak yang gaya yang sangat otoriter atau yang dewasa banget gitu ya. Karena menurut saya anak-anak akan senang ketika tokoh dan cerita yang dia baca itu dekat dengan mereka. Kayak misalnya Where the Wild Things Are gitu ya, punyanya Michael Sendek itu masalahnya sangat universal gitu. Kalau dilihat dari kacamata anak-anak itu semua adalah hal yang selalu ditakutkan oleh banyak anak-anak ketika mereka harus tidur sendiri, takut di bawah kolong meja, ada apa gitu, ada apa ya gitu. Tapi orang dewasa juga sampai sekarang ada yang kayak begitu gitu. Dan nah hal itu kan menunjukkan tidak
terlalu mengarah pada oh dia melakukan kesalahan ini sehingga dia begini, atau kamu tuh harusnya begini-begini. Nggak ada harusnya gini-gini tuh nggak. Iya, Tapi iya. solusi atau jalan keluar itu harus diupayakan oleh anak itu. Iya. Makanya kenapa kayak misalnya kita suka sama Harry Potter, karena yang berjuang untuk meraih kemenangan itu Harry Potter. Jadi nggak yang ada siapa bantuin apa gitu, enggak. Dia jatuh bangun, Iya. Berarti biarkan pesan itu diinterpretasi sendiri oleh si anak ketika membaca. Kita tidak perlu menggurui. Atau kita tidak melemparkan pesan yang secara eksplisit begitu ya. Iya. Biarkan anak-anak menangkap itu ya. Anak-anak ngerti kok. Menurut saya anak-anak tuh sangat cerdas. Kita aja nih orang dewasa yang suka underestimate, yang suka merasa anak kecil apa sih gitu, nggak ngerti apa-apa. Nggak, kita salah besar ketika itu. Kita anak-anak sebenarnya mengerti sekali apa yang mereka mau, yang mereka rasakan terutama. Kita aja nih orang dewasa yang suka nggak mau dengar. Karena kita merasa dewasa, kita besar, kita hidup lebih lama, lebih tua. Jadi we know everything. Dan anak-anak itu ya, apalagi anaknya segini-segini lah, kecil-kecil. Apa sih kamu gitu? Iya. Kita lupa ketika kita masih kecil, kita juga ketika diperlakukan gitu kan nggak senang. Nggak suka. Iya. Jadi kadang saya ingat pepatah tuh Mbak, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan siapa yang berbicara. Iya. Jadi kadang anak-anak ngomongnya bener gitu ya, tapi kita sebagai orang dewasa karena menolak ya. Iya, nggak mau kalah gitu, jadinya apa sih gitu ya. Nah, kalau misalnya perbedaan yang paling menonjol dari cerita anak dengan cerita bukan saya nyebutnya bukan dewasa ya, tapi target pasar yang berbeda gitu. Itu apa yang perlu diramu tuh Mbak? Kalau saya pikir yang paling utama adalah anak-anak tuh butuh, kalau cerita anak butuh si tokoh utamanya bisa menyelesaikan masalah sendiri dan ada kelegaan di situ gitu. Jadi anak-anak tuh ada kayak ini perjuangan banget ya, tapi kemudian gitu bisa nih gitu. Berarti motif si tokoh harus kuat sekali. Tokoh utama ya. Tokoh utama. Protagonisnya ya. Protagonis harus kuat sekali, dan hambatannya pun harus sangat sangat kuat juga gitu ya, supaya tadi outputnya adalah akhirnya dia berhasil. Akhirnya berhasil. Terus kemudian dia kayak misalnya berhasil, terus bantuan dari orang dewasa tuh minimal gitu. Asik. Jadi jangan itu ideologis juga loh Mbak. Iya. Gitu ya. Iya. Orang dewasa tuh boleh membantu, tapi nggak semaksimal, nggak semua tuh dia orang dewasa yang melakukan. Anak-anak perlu membaca dan merasakan bahwa oh dia bisa, saya juga bisa. Oh dibantunya cuma sedikit gitu. Terus dia bisa mengalahkan tantangannya itu, dan itu penting buat mereka. Kalau misalnya seberapa penting cerita anak ini untuk jadi faktor tumbuh kembangnya anak Mbak? Penting sekali ya, penting sekali kalau menurut saya. Karena cerita anak itu membuat anak-anak belajar bicara, belajar mendapatkan kosakata yang lebih banyak. Mereka belajar lebih artikulatif, mereka bisa belajar berpikir logis, belajar emosi yang kayak cerita-cerita yang membuat tokohnya menang atau apa, itu membuat mereka jadi semangat. Mereka merasa bahwa selalu ada harapan di sana. Paling tidak itu dari sisi mentalnya tuh ada, tapi juga dari sisi perkembangan otak penting sekali, karena banyak orang merasa bahwa anak-anak tuh perlu belajar yang eksakta, yang apa. Iya, tetapi otak-otak sel kelabu kita ini membutuhkan hal-hal yang imajinatif gitu yang membuat dia bisa melihat segala, bisa apresiatif. Terus kemudian anak-anak juga kalau menurut saya tuh mereka sangat perlu belajar untuk bisa mengutarakan apa yang mereka mau, mereka rasakan. Itu penting juga kan, di cerita itu tokoh-tokohnya bicara, menyampaikan rasanya. Terus dia jadi saya juga mau gitu. Itu mendorong banget. Itu sebabnya saya pikir juga ya, anak-anak di luar sana gitu, di negeri-negeri seberang yang literasi anaknya sangat maju, kita bisa melihat betapa artikulatifnya anak-anak. Kalau di sini
Anak-anak mungkinnya pertama mungkin kondisi di rumah tidak mendukung, tapi kemudian bacaan juga terbatas gitu. Jadi kayak diam itu memang sudah hal yang harus diterima untuk menjadi anak-anak. Jangan berisik, jangan banyak ngomong. Iya, kenapa bener, sih banyak tanya? Jangan nakal. Tiba-tiba bertanya tuh salah. Iya. Jadi dan ini juga faktor di mana orang tua harus punya pengetahuan untuk menjawab pertanyaan apapun dari si anak sih. Apapun pengetahuan itu, baik itu dia sudah tahu atau misalnya dia ngeles aja misalnya gitu. Iya, betul. Itu kan penting juga gitu. Ada awareness dari orang tua, punya kesadaran bahwa anak-anak memang lagi fasenya bertanya dan orang tua harus sekali bisa mengakomodasi itu gitu loh. Iya. Sangat perlu. Karena kita tuh nggak mau ya anak-anak gini, ketika anak-anak bertanya dan kita tidak menjawab, terus mereka akan kecewa gitu ya, mereka akan kesal gitu. Mumpung anak-anak mau bertanya kepada orang tua, mohon orang tua memanfaatkan itu sebagai cara terbaik untuk komunikasi ya. Terus jangan dikecewakan juga dengan jawaban-jawaban konyol yang membuat mereka jadi salah arah gitu. Nanti mereka nggak percaya lagi sama kita. Jadi nggak percaya lagi kalau pertama nggak mau nanya lagi karena takut dikerjain, takut diledek. Kedua ya mereka nggak percaya. Dan ketika mereka sudah tidak percaya, nah repot tuh, nanti akan tanya kepada orang lain yang belum tentu bertanggung jawab, belum tentu bisa punya jawaban yang tepat. Jadi banyak sebenarnya ya. Dan dampaknya misalnya ketika tumbuh remaja, kemudian dia mencari informasi dari sumber-sumber yang belum tentu kredibel, misalnya. Itu yang paling yang membahayakan dan mengkhawatirkan ya gitu. Tapi ketika dia menemukan jawaban itu ya dia terima aja karena dia merasa ini kayaknya benar deh. Kenapa nggak nanya orang tua? Aku nanya mereka nggak jawab. Anak-anak itu apa ya? Saya pikir hatinya kan masih sangat mulus dan bagus gitu ya. Tapi kalau orang tua sudah mulai dengan melukai sedikit dan kecewa, dengan bohong, dengan apa, itu akan jadi pelajaran dia. Kalau sekarang istilah kerennya trauma ya gitu. Kalau menurut saya dahsyat juga istilah itu ya. Tapi ketika anak-anak merasa mendapat pengalaman yang nggak asik, orang mana sih, baik kecil maupun besar, yang mau mengulang ketidakasikan itu dan mengekspos dirinya untuk mengalami rasa sakit? Nggak ada loh. Anak kecil, orang dewasa nggak mau, anak kecil juga gitu, dengan caranya. Dan dampaknya berkepanjangan ketika dia jadi orang tua misalnya. Iya. Nggak usah belum sampai orang tua ya, jadi dewasa aja gitu. Jadi mulai memutuskan kayak urusan pekerjaan, urusan dia relationship dengan seseorang gitu kan. Udah. Nah, kita masih di cerita anak karena ini sekadar juga sebagai tips teman-teman gini ya yang mau menulis cerita anak dan bersemangat di situ. Apa sih Mbak satu core atau pondasi yang nggak mudah digoyah ketika emang kita mau concern menulis cerita anak gitu? Apakah gini? Oke, saya punya cita-cita sebagai penulis cerita anak. Cuma di awal itu karena saya kesulitan masih membangun sebuah cerita anak, saya nulis cerita biasa dulu gitu. Terus kemudian banyak baca soal cerita anak, baru saya kemudian beralih ke cerita anak itu. Atau memang dari awal coba dilatih aja langsung terjun bercerita soal membuat cerita anak gitu. Atau dua metode itu sebetulnya bisa digunakan? Bisa digunakan. Kalau saya merasa gini, cerita anak yang baik itu pasti akan sangat bisa dinikmati oleh orang dewasa. Tanpa dia merasa bahwa dia harus menjadi anak-anak. Oke. Itu berarti ceritanya benar, plotnya tokohnya benar, kuat, berkarakter, terus dia plotnya asik, kemudian alurnya enak dibaca, kemudian cara bicara di dalam dialog dan lain-lainnya gitu tuh lancar. Itu kan adalah unsur-unsur cerita yang harus ada di semua cerita ya, baik dewasa maupun anak-anak. Nah, kalau ini memang asik, maka dia akan asik di anak-anak, asik di orang dewasa. PR-nya di anak-anak lebih pada bagaimana kita menuangkan itu dalam bahasanya. Pilihan kata menjadi sangat penting. Cara kita menyusun kalimat, panjang pendek kalimat jadi penting juga. Iya. Karena kalau kepanjangan anaknya bacanya sesak napas, kehabisan napas ya. Kalau kependekan ini kok ya menggam-menggam terus ya, jadi nggak ini.
Kalau saya merasa kunci yang utama ya kalau kita mau nulis buat anak adalah sebetul-betulnya ya di luar dari kreatif dan lainnya adalah sikap. Kalau menurut saya kita tuh ketika berhadapan dengan anak kita harus respect pada anak. Harus, saya bilang kenapa harus? Karena kalau kita tidak respect pada anak, pada perasaannya, pada kondisinya, pada apa yang dia pikirkan, pada apapun yang ada pada anak itu, suaranya, kita akan kembali menulis cerita yang sangat penuh dengan perintah, yang tidak mendengarkan apa kebutuhannya gitu. Kalau sekarang kalau kita pikir lagi ya, kenapa kita bisa dengan sangat mudah memaafkan atau sabar mendengarkan teman kita yang nanya melulu, bawel banget ya, kita jawab gitu ya. Tetapi ketika anak kita bertanya, anak kecil, nggak harus anak kita, anak kecil bertanya kita bawel, kita bisa begitu. Kenapa? Karena kita merasa bahwa dia kecil, dia tidak penting. Nah, jadi kalau kita bisa menganggap orang lain, teman kita, kenalan, keluarga sebagai orang yang penting, yang kita langsung angkat telepon atau kita langsung jawab WhatsApp-nya ketika dia bertanya, kenapa itu tidak kita perlakukan sama? Kenapa anak tidak kita perlakukan sama? Anak juga manusia, juga keluarga kita mungkin, teman bisa jadi teman kita. Yang paling penting, anak adalah manusia, punya rasa, punya pikiran, punya pendapat. Saya rasa kita sering lupa dengan hal itu, sering sekali lupa. Kita merasa ketika sepasang suami istri menikah, punya anak tiba-tiba adalah target, adalah trofi ya gitu ya. Kalau enggak nanti mertuanya rewel ya. Kenapa punya anak? Aduh. Kapan gitu. Itu real sekali itu. Terus jadi kayak ini adalah checklist ketika kamu sudah tumbuh dewasa, lulus kuliah, bekerja, cari jodoh, menikah, punya anak satu, anak dua, gitu. Kalau udah anak satu, kasihan harus tambah. Jadi kayak begitu sudah punya anak, terus kemudian apa? Kamu apakah kamu perhatikan perasaan anak itu? Apakah betapa sering kita suka ngelihat orang dewasa suka bilang pada anak-anak, jangan main handphone melulu, nanti ini. Tetapi kita tidak sebagai orang dewasa tidak memberi contoh. Bahwa dengan tidak melakukan juga. Itu. Kita bisa dengan dengan sabar gitu menghadapi orang lain, orang dewasa yang bersikap kasar atau tantrum pada kita ya. Giliran anak tantrum, kita juga tidak sabar. Iya. Jadi saya rasa sikap respect mendasari semua ya. Saya mendasari semua. Tidak hanya untuk urusan menulis cerita anak, tetapi bagaimana kita mendidik mereka, bagaimana kita bergaul dengan mereka, bagaimana semangat kita membesarkan mereka gitu. Ya, prinsipnya kesetaraan tadi ya. Berarti memang semangat itu yang perlu dimiliki teman-teman supaya aware dulu sama hal itu dan supaya nulis ceritanya juga ada lebih kuat gitu ya. Kalau ada pesan yang mau disampaikan, tapi tadi tuh lihat, ingat dari Mbak Reda bahwa pesannya itu biarkan diterjemahkan sendiri oleh si anak gitu. Jadi narator dan karakternya tuh nggak perlu ngajarin banget gitu ya bahwa ada pesan ini nih gitu ya, yang terlalu eksplisit. Anak-anak pandai kok. Iya. Nah, ini tadi kalau misalnya dari omongan terakhir kita bisa kemana-mana tuh Mbak, bisa ke parenting, bisa kita ngebahas dan lain-lain gitu. Tapi yang di selanjutnya saya mau bahas soal literasi anak. Karena saya juga tahu Mbak Reda juga concern di sini dan Mbak Reda juga kalau saya tidak keliru bergabung di Pacar Kecil waktu itu ya. Pacar Merah Kecil ya. Yeah. Pacar Merah Kecil yang dimana itu perayaan grande lah itu ya. Saya juga hadir beberapa kali untuk melihat gitu bagaimana anak-anak di sana gitu. Nah, kalau tadi kan Mbak Reda sudah mention sedikit gitu ya, tapi saya mau eksplorasi lebih jauh gitu. Kalau di kita sendiri soal literasi anak atau bacaan untuk anak atau buku anak ini yang Mbak amati itu seperti apa, Mbak?
Saya belajar dari Windy Aristanti ya, yang karena dia sudah lama di literasi, lebih lama, dan dia memulai dengan pacar merah yang umum dan sudah keliling di berbagai kota dengan festival literasi dan pasar buku kelilingnya. Dia sudah melakukan penelitian dan kemudian saya sempat ikut betul dari ujung sampai ujung tuh yang Solo. Nah, ketika di Solo ada hal yang menarik ya dari literasi yang terkait dengan buku-buku untuk anak, literasi tentang anak, yaitu orang tua Indonesia merasa sebagian besar nih, sayangnya merasa bahwa membaca cerita, anak-anak membaca cerita itu hanya buang waktu. Anak-anak membaca cerita hanya buang waktu? Ya. Kalau baca buku, kalau anak kecil perlu buku, mereka sebaiknya baca buku aktivitas. Atau pelajaran? Iya, pelajaran. Iya. Nah, mereka menganggap bahwa buku aktivitas seperti Ani pergi ke pasar, lalu dia membeli buah-buahan. Coba gambar buah. Berada berapa buah ini? Ada apa-apa gitu. Jadi selalu didorong aktivitas. Tapi buku-buku yang bercerita tentang buku-buku yang sangat imajinatif, dongeng, yang mendorong anak-anak belajar memperkaya kosakatanya, belajar berkomunikasi lebih baik, atau menyerap semangat-semangat dan imajinasi, itu agak kurang dinikmati. Mereka merasa bahwa itu buang uang. Nanti anaknya ngelamun katanya. Buat apa? Jadi sebaiknya baca yang aktivitas, karena itu jelas kan. Kalau aktivitas belajar menempel, belajar menggunting, belajar mewarnai di dalam garis, nggak boleh nyebrang garis. Pohon warnanya hijau, bukan daunnya ungu. Jadi hal-hal yang hal seperti yang buku-buku aktivitas. Kalau kita lihat angka buku ya, angka penjualan buku terbesar, pangsa pasar terbesar di Indonesia adalah buku anak. Itu angkanya 2-3 kali, kalau nggak salah 3 kali lipat dari angka fiksi untuk dewasa. Tetapi kalau kita bedah angka itu 80-90% isinya buku aktivitas. Jadi buku ceritanya sangat sedikit. Nah, sekarang tantangannya adalah apakah penulis-penulis kita nih gitu punya concern tentang itu? Memang saya tahu banyak sekali penulis-penulis kita yang sangat terkenal, sastrawan kita mulai menulis buku anak. Tapi saya kepingin banget mereka tidak hanya menulis buku anak yang bergambar, karena buku bergambar tuh banyak. Yang disertai ilustrasi gitu Mbak maksudnya? Tapi juga menulis buku cerita yang gambarnya sedikit, atau buku yang sudah chapter books, kayak misalnya saya tumbuh dengan 5 sekawan, Sapa Siaga gitu ya. Saya bacanya sudah agak besar, tapi buku-buku seperti itu atau Harry Potter gitu, itu memang memberi ruang pada anak-anak untuk membayangkan 5 sekawan itu Juliannya seperti apa, anjingnya kayak apa, terus jadi ininya dilatih kan membayangkan, dan itu penting. Nah, itu yang kayaknya belum terlalu dipahami dan disukai oleh orang tua. Repotnya. Terus kayak membaca buku cerita juga apa ya, dongeng itu ketika dengar dongeng, dongeng itu harus gambar, harus gini. Enggak, dongeng banyak sekali di luar sana yang tidak bergambar, gambar cuma satu. Selebihnya silakan anak-anak mengimajinasikan. Membuat itu ceritanya sendiri ya. Gitu, membuat ceritanya sendiri dari satu objek-objek itu gitu ya. Iya tadi berarti memang saya juga memperhatikan ya, kalau misalnya kita datang ke book fair gitu ya, atau itu ada stand-stand buku anak, memang kebanyakan tadi yang di-mention Mbak Reda, ceritanya tuh cuma sepenggal-sepenggal, sisanya dipenuhi dengan ilustrasi-ilustrasi. Dan juga ya misalnya untuk buku yang dini itu kan sampulnya itu kan dibikin keras gitu ya. Kebanyakan masih di situ Mbak, memang. Belum ada eksplorasi lebih jauh soal. Karena menjual itu juga gampang sih. Semua orang kan, orang tua ketika punya anak kecil itu ada rasa kayak anak saya harus baca buku. Anak saya pengen baca buku. Sehingga dan di masa 0 sampai 6-7 tahun, 6 tahun lah gitu ya.
itu mereka enteng di bukunya gitu, karena nanti anakku belajar siap-siap untuk sekolah, siap-siap. Ketika anaknya sudah sekolah, ya udahlah ya beli buku pelajaran aja. Iya. Nah, itu enggak yang tadi ngomong-ngomong soal riset yang tadi itu hasilnya itu relate banget di saya gitu ya. Maksudnya saya juga tumbuh dengan itu, di mana baca buku selain non pelajaran itu dinilai buang-buang waktu, dinilai nggak berfaedah gitu ya. Nggak berfaedah. Dan itu saya baru menyadari ketika SMA, bahkan baru menyadari kalau Menyadarinya kayak apa? menyadari bahwa saya kurang baca, bahwa buku yang bagus dibaca tuh hanya buku pelajaran karena akademik kan, kita berkaitan dengan akademik, kita melupakan fiksi, imajinasi kayak gitu. Itu memang yang mungkin sekarang masih jadi problem masih banget gitu ya. Jadi saya suka gemes ya kalau lihat buku-buku dari luar gitu ya. Anak kelas 2 SD punya buku seri Shakespeare, tetapi dibuat sedemikian rupa ya kan. Jadi di halaman pertamanya dikasih tahu tokoh-tokoh Romeo Juliet adalah keluarga Capulet, sama keluarga satunya sama ini berantem sama ini, dikasih ibunya, bapaknya, kakaknya ini, terus dikasih ini ceritanya tentang pertarungan dua keluarga. Lalu dengan bahasa yang sangat sederhana untuk anak kelas 2 SD, anak-anak itu bisa membaca hingga selesai Romeo and Juliet. Umur 8 tahun. Jadi dia tahulah gambarannya kayak apa. Nanti kalau udah kelas 6 mulai baca yang agak abridged ya, teksnya lebih banyak ya, abridged sedikit. Sesudah itu ketika dia SMP atau SMA, dia udah siap tuh baca versi aslinya, udah santai gitu. Kuliah udah menganalisa, apalagi udah gitu ya. Wah itu kalau ini secara emosional psikologinya begini-begini ada gitu ya. Terus kita di sini kagum-kagum, kok bisa ya? Ya bisa, dari umur 7 tahun 8 tahun udah baca Romeo and Juliet gitu. Nah kita ketika kita belajar sastra Indonesia misalnya di kelas 4 atau kelas 5, kelas 6, bahkan SMP, kita tahu salah asuhan. Salah asuhan kalangan Bapak Anu ini kita tahu. Terus kemudian di dalam buku pelajarannya cuma itu salah asuhan. Tokoh utama 1, 2, 3. Cerita garis besar ini. Berakhir dengan itu kita hafalkan. Ketika ulangan nanti ujian itu keluar. Jangan lupa soal pesan moral, Mbak. Oh iya. Kan itu selalu dimention kan. Apa pesan moral? Iya. Dan pesan moral dari ini adalah gitu. Jadi kayak Siti Nurbaya kawin paksa. Pesan moral adalah ini jadi kita ingat banget itu ya. Tetapi kita tidak tahu ceritanya seperti apa. Betul. Kita nggak tahu settingnya gimana. Kita nggak kenal cara bicara Siti Nurbaya di zaman itu. Bahasanya seperti apa, kita nggak tahu. Tiba-tiba kita hafal-hafal itu, tau-taunya masuk nih jurusan sastra Indonesia, ke suka puisi-puisi kan, lalu disuruh coba ke Pram bahas kayak apa. Sebentar bagaimana? Ditanya, tolong bendera putih ya, saya kelelep. Mungkin level kelas angkatan semester 4, semester 5, semester 3, 4 tuh kepada adik-adik kelas bawanya Pram ya kan, biar rasanya gitu ya. Tapi di rumah apa ya, nggak ngerti ini kenapa sih ngomongnya gini. Apalagi kalau dapat buku dengan ejaan lama, selesai. Nggak ngerti tentang itu, sama sekali tidak dikenal. Nah itu yang sebenarnya kenapa kita harus membaca buku cerita, karena kita tidak hanya belajar soal ceritanya, kita juga belajar budaya, kita belajar sejarah, kita belajar politik pada masa itu, belajar bahasa kita sendiri. Dan itu banyak banget sih yang kita rugi banyak dengan tidak membaca itu. Dan tantangannya itu bukan cuma tadi disebut bahwa kita kekurangan penulis cerita anak yang non ilustratif, maksudnya ilustrasi sedikit dan panjang-panjang, tapi juga di hilirnya di rumah gitu ya, bahkan di keluarga gitu, karena akan percuma by the way kalau misal kita surplus penulis bacaan anak gitu, tapi ya bukunya nggak kejual gitu, nggak ada yang baca juga gitu. Problemnya jadi, sebenarnya ini urusannya hulu hilir ya, jadi semuanya tuh harus diberi penjelasan, keterangan kenapa ini penting. Karena kalau enggak ya akan begini terus ya gitu. Ditambah misalnya di tempat-tempat terpencil gitu, atau ini
kita tidak punya cukup akses yang membuat orang-orang bisa mendapatkan buku semudah mungkin, sejauh mata memandang. Ya. Jadi emang akses itu penting, karena gimana mereka bisa baca kalau untuk toko buku aja di kota itu tidak ada. Toko bukunya nggak ada. Semua nyari buku di mana? Harga buku mahal misalnya. Jadi itu menjadi hal yang penting dan harus dipikirkan gitu. Dan dari sisi penulisnya sendiri juga harus, menurut saya, perlu punya concern, punya kepedulian pada buku anak. Jadi tidak cuma memikirkan, oh buku-buku ini harus masuk sastra, harus masuk sekolah. Iya betul, tetapi mau seperti apa? Mari kita meniru apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara maju di luar sana gitu. Kalau mereka bisa membuat versi-versi itu, kenapa tidak? Bagaimana atau kayak ada buku seri yang sangat menarik gitu, namanya Horrible Histories, horrible series. Jadi dia punya Horrible Histories, Horrible Geography. Itu dia menjelaskan sejarah dunia dengan cara yang sangat sederhana dan lucu banget. Terus kemarin saya ketemu buku Charles Dickens. Dia ditulis di belakangnya gini, cerita lama, caranya baru, tapi dalam bahasa Inggris ya. Dan itu dalamnya tuh jadi tokohnya tuh digambar. Kamu terus dibilang gini, kamu setuju nggak kalau si Pip itu tokohnya seperti ini, gitu dia. Terus kamu perlu menambahkan apa nggak? Mungkin perlu tambah tai lalat, gitu. Atau kamu perlu matanya jadi biru atau apa? Baru terus ceritanya jalan. Ceritanya dibuat sesederhana mungkin, tapi anak-anak bermain dengan itu, gitu. Jadi menurut saya kalau kita memang respect ya, kembali lagi respect kepada pertumbuhan anak, pada kepandaian anak, pada kesiapan anak ke depan, ya itu semua harus dilakukan. Kayak misalnya ya, kayak yang terjadi di Latvia itu, penulis-penulis sastrawan besarnya mereka itu ditantang untuk membuat satu buku anak. Semua? Ditantang. Jadi mereka ditantang kalau bikin buku anak, mereka akan masukkan dalam semacam pemilihan buku anak baik, lalu kemudian diberi penghargaan. Jadi ada seorang penyair, Uris namanya, dia itu menerima penghargaan berkali-kali untuk puisinya. Lalu dia tertantang untuk membuat puisi untuk anak-anak. Lalu dia buat buku judulnya The Clouds, Awan. Aduh ya ampun, bukunya puisi, dalam bentuk puisi juga lucu banget. Aduh serang gila bukan, dan itu menjadi buku pilihan terbaik tahun itu. Gimana ya kalau misalnya penyair kita yang besar-besar itu juga melakukan hal yang sama gitu. Atau VS Nayapul ya, atau Nayapul kalau nggak salah, dia juga menulis kembali dongeng-dongeng fabel India dalam bentuk puisi tapi untuk anak-anak. Kan ya ampun. Fabel India dalam bentuk puisi. Dan tapi untuk anak-anak. Jadi fabelnya udah ada tapi sama dia dibuat kayak puisi, jadi semua berima belakangnya, terus apa, kemudian dibuat dengan gambar yang sangat baik gitu. Aduh, saya bilang gimana ya kalau penulis kita mau melakukan itu, aduh alangkah indahnya, aduh gitu. Sekarang gini deh, mari kita mengatasi atau mengerjakan hal-hal yang kita bisa kerjakan. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang bisa, atau penulis-penulis ternama itu sudah mulai menulis dan sudah terkenal gitu, ayolah mencoba gitu. 2 minggu lalu saya ngobrol sama Acep Zamzam Nur. Lalu saya bilang, Kang Acep nggak mau ya buat puisi buat anak-anak. Hah, buat anak-anak? Iya Kang gitu. Biar anak-anak kita tuh kenal bahasa yang asik, yang ini. Terus mereka tuh udah kenal dari kecil. Ayolah buat Kang. Coba kayak apa misalnya? Ya buatlah cerita tentang, kayak misalnya puisinya Kang Acep tuh misalnya. Itu dibuat, kalau diterjemahkan menjadi cerita anak lalu dibuat menjadi puisi kayak apa. Terus dia bilang, seru sih, tapi pasti susah. Terus saya bilang, tapi pasti mau nggak kalau kita bikin? Ya, kalau saya bilang, sepanjang kita memang punya concern atau kita sangat ingin ya anak-anak kita lebih suka membaca dan
belajar banyak. Ya harus dilakukan sih. Iya. Nah, kalau misalnya ngomongin lebih jauh, tadi udah disebut juga dan kita bahas gitu ya. Kan memang problemnya nih menumpuk Mbak ya, layernya banyak gitu ya. Kalau ngomongin cerita anak dan bagaimana di keluarga harus bertindak lebih dulu gitu. Ya. Sebagai orang terdekat gitu ya, saya punya adik walaupun sudah dewasa gitu ya, tapi mungkin teman-teman juga punya adik yang masih pada kecil-kecil atau ponakan baru menjadi ibu dan lain-lain gitu. Bagaimana cara supaya ini anak punya seenggaknya deket dulu deh sama buku gitu. Dia nggak harus baca, misalnya mencium bau kertasnya tapi kan tentu ya ada dulu bukunya gitu ya. Berarti si ibu dan teman-temannya itu harus menghadirkan buku lebih dekat ke itu gitu. Sebetulnya ya kita kan nggak bisa nyuruh orang lain kalau kita tidak melakukan. Oh iya, contoh. Jadi kalau buat saya, kenapa saya jadi sangat suka buku? Karena di rumah kami dulu, ayah dan ibu saya cuma punya buku dan majalah dan buku dan majalah. Jadi kami tuh bahkan tidak punya apa ya, hal-hal yang mewah tuh nggak ada gitu. Karena tiap kali keluar rumah pasti pulang maunya bawa buku, pasti baca buku. Dan sampai rumah ibu saya tuh bisa kayak ketika majalah kesayangannya datang tuh bilang, saya mau baca majalah. Dia bisa duduk di pojokan dan saya nggak boleh ganggu. Nah, keasikannya dia itu tidak terganggu itu membuat saya sih ingin melakukan seperti itu juga. Meskipun belum bisa baca, saya ambil buku. Jadi kalau ibu saya bilang, mau mandi? Enggak, saya sedang baca buku. Kan gaya banget ya, kayak dia dong gitu. Nah, ayah saya juga gitu. Bahkan mendongeng itu, membacakan cerita itu tidak terlalu sering. Karena yang paling sering cerita sebenarnya ayah saya. Karena dia sangat suka bercerita gitu ya, kan malam-malam gitu. Tapi ibu saya, karena saya punya adik yang tidak terlalu sehat, jadi dia tidak bisa mendongeng ketika ayah saya tidak di rumah. Lalu yang dia lakukan ya, dia membuat saya iri padanya dengan bisa membaca, dengan aduh enak banget ya baca. Nah, mau baca kan? Mari kita belajar baca. Nah, jadi dari kecil sebelum sekolah saya sudah bisa baca. Dan itu kemudian saya pikir, oh seru juga kayak gini ya, terapin deh ke anak saya. Sama juga ketika saya punya anak, saya kepingin dia baca buku, ya saya pasang gaya kayak ibu saya itu. Saya sedang baca buku, nggak boleh ganggu. Sama sekali, ya sama sekali. Udah baca buku. Aku juga, jadi seri bukunya gitu, meskipun belum bisa baca ya. Tapi suami saya juga suka baca buku, jadi kami bisa diam saja di sebuah ruangan, dipilih sudut beda-beda, tapi sama-sama membaca. Jadi kalau kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak kepingin anaknya membaca, bacalah kalian dulu. Buat itu sebagai tontonan atau sebuah aktivitas yang tidak bisa diganggu dan membuat anak-anak merasa, saya juga mau. Sekarang ini yang terjadi kan, ayah dan ibu sibuk main handphone sehingga anak-anak merasa bahwa saya pun harus sibuk main handphone. Ketika ayah dan ibu bilang berhenti main handphone, terus saya ngeliat, tapi kamu kan terus main juga. Kenapa saya nggak boleh? Ketika handphone dicabut, tantrum, marah. Ya normal. Kalian juga kalau handphonenya dicabut marah gitu. Kenapa balik lagi itu? Kenapa kita memperlakukan anak kita berbeda gitu? Jadi kalau kamu ingin anakmu makan sayur, kamu makan sayur. Kamu pingin anakmu olahraga, kamu olahraga. Bawa anak-anak ke kolam berenang, ayo berenang. Terus ibunya makan di pinggir kolam, ngechat ya, sembari ketawa-ketawa. Terus anaknya, kok hidupku sengsara gitu. Dimarah-marahin pelatih, suruh lari ke sana, sini, suruh ibuku gembira ria gitu. Nah itu yang anak-anak merasa sebagai objek. Tapi ketika kita melakukan hal yang seru, yang menurut kita seru dan kita lakukan dan kita pengen mereka lakukan juga, mereka akan sepakat bahwa oh ini seru. Kayak saya ingat banget ketika saya tidak bisa berenang awalnya. Jadi pada satu hari harus ujian SMP tuh, ujiannya berenang. Aduh, kayak apa ya berenang susah banget. Terus ibu saya, harus kursus berenang. Ibu saya ikut berenang, masuk ke dalam kolam. Dia juga nggak bisa berenang. Tapi kami merasa sesama-sama bodoh bersama. Dan itu rasanya gembira banget ya. Ibuku juga nggak bisa, iya.
Terus aku tadi minum air, aku juga. Cuma jadi kayak senang ya ada temennya. Nah itu loh yang harus dilakukan oleh kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, paman-paman, bibi-bibi, opa dan oma dan sadayana ini gitu. Kalau misalkan untuk yang anak SD gitu ya, tadi yang 8 tahun ke atas gitu kan, orang tuanya mungkin dari awalnya dia udah membelikan buku gitu ya. Nah kalau misalkan ke belakangnya terus dia nggak mau lagi memberikan buku cerita, nah itu mungkin ada tips nggak buat orang tuanya? Karena dia memikir bahwa ya udahlah buku pelajaran karena lebih penting, kayak ini buang-buang waktu atau jadi nanti pemalas atau gimana gitu. Mungkin Mbak Reda punya tips? Sebenarnya memang kita tuh membutuhkan, jadi emang kuncinya tuh di perilaku orang tuanya dulu. Kalau begitu orang tuanya merasa membaca penting dan dia melakukan kegiatan membaca secara rutin, anaknya otomatis akan terus baca dan akan minta buku terus gitu. Tapi ketika anak-anak dan orang tua merasa anaknya sudah cukup besar, orang tua yang tidak memberikan buku lagi kepada anaknya di umur 8 tahun ke atas, itu karena dia sendiri tidak baca buku dan dia tidak merasa itu penting. Itu kuncinya di situ. Sayangnya juga, dan ini yang gemes buat saya adalah buku-buku untuk anak-anak usia 8 tahun ke atas sampai tamat SD gitu ya. Di kita jumlahnya amat sangat sedikit. Ya. Hampir tidak ada, hampir bisa dihitung dengan jari lah penulis-penulis yang mau menuliskan cerita dengan banyak kata-kata dengan teks. Karena itu butuh waktu, tidak selalu mudah, pengembangan karakternya juga serius seperti buku orang dewasa, dan janji untuk laku juga tidak gitu. Dan sementara ya penerbit yang besar-besar merasa lebih nyaman kalau dia membuat buku anak-anak bergambar. Udah pasti semua orang dewasa, bapak ibu yang baru punya anak akan merasa bersalah kalau tidak menekan buku itu. Juga penerbit merasa lebih gampang, lebih mudah, lebih irit dan pasti untung kalau menerbitkan buku-buku cerita chapter books dengan teks banyak dengan cara menerjemahkan naskah yang sudah bestseller di luar. Itu sebabnya buku-buku bestseller di luar itu dalam tempo sesingkat-singkatnya kita bisa temukan dalam bahasa Indonesia. Karena mereka tahu ini pasti laku, nggak ada gambling di situ. Mari kita lakukan. Tapi mendorong penulis, apalagi kayak model saya nih ya, satu seri Nawila 2 5 tahun, Nawila 3 5 tahun. Ini Nawila 4 janjinya mau bikin dalam tempo sesingkat-singkatnya, ini udah 2 tahun. Aduh saya udah yang mana gitu. Tapi kalau seandainya zaman saya kecil, saya punya banyak sekali buku-buku karyanya Joko Lelono. Yang gambarnya hampir tidak ada. Kalaupun digambar dengan sangat indah oleh IP Ma'ruf ya. Yang gambarnya bagus sekali, Sukanto SA. Kemudian penulis-penulis yang pokoknya karya-karyanya itu banyak diterbitkan oleh Pustaka Jaya gitu, bukunya kecil-kecil. Tapi itu teksnya banyak gitu. Terus Toti Citra, siapa ya namanya? Ada penulis. Nah itu juga buat saya itu sangat-sangat membantu saya untuk berangkat dari buku bergambar ke buku yang nanti yang hanya kayak teks aja. Kayak dari situ terus harus baca kayak Little Women misalnya yang sudah diterjemahkan. Atau dari situ sudah baca Sukanto SA agak gedean dikit. Saya ingat banget pertama kali saya baca buku tidak bergambar dan teks dan tebal sekali itu kelas 6 SD, saya baca Carmilla. Karena orang bilang nggak boleh umur anak SD baca itu ya. Tapi ya mungkin karena saya sudah kehilangan bacaan yang diantara itu cocok, kan. Lalu udah ibu saya punya itu baca juga. Terus atau buku-buku detektif seperti punyanya zaman dulu ada trio detektif, ada si Alfred Hitchcock, ada Enid Blyton gitu, itu membantu juga. Kemudian naik terus ada Agatha Christie, ada Mirawe, ada siapa terus itu. Tapi kita tetap repot nih umur 8 sampai 12 tahun ini repot sekali. Young adults itu di kita SMP juga susah. Iya, itu semua diisi oleh buku terjemahan sekarang ini. Iya, tapi lupus zaman kapan ya? Udah long time ago in Bethlehem tuh. Dulu
soalnya bacanya lupus pas SMP, Iya. SD, lupus kecil, lupus biasa. Iya, lupus. Tapi sudah nggak ada lagi yang buat lupus. Masih dicetak ulang berapa? Iya, tetapi maksudku ya tuh itu berhenti di situ kan, itu berhenti di situ. Tetapi orang yang memikirkan, ayo mari kita buat sebuah buku yang seperti itu. Zaman itu ada Imung, ada Kiki dan komplotannya. Oh iya, Kiki dan komplotannya ya kan? itu. Ada serial Manja, roman remajanya si Majalah Hai. Iya. Majalah-majalah remaja ada juga gitu dengan cerpen-cerpennya gitu. Nah sekarang ini kita nggak punya itu. Iya. Ya, kayak itu aja kayak Kiki dan lain-lainnya kan itu diplot untuk anak SMP. Sekarang tuh yang anak SMP aja nih. Iya. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Terjemahan semuanya. Iya, Iya. iya. Kita pernah pada suatu masa di mana bacaan SMP itu Twilight misalnya. Lord of the Rings ya? Enggak. Lord of the Rings mungkin buat SMP kita masih terlalu ini ya, susah. Terlalu berat ya? Iya, terlalu berat ikunya. Tapi gini Mbak, saya punya tesis. Semoga bisa dibantah dan harus dibantah gitu ya. Bahwa kesadaran orang tua tadi kan muaranya di situ ya. Itu hanya punya kaum terdidik dan privilege aja sebetulnya. Yang kalangan menengah bawah boro-boro mikirin kesadaran soal itu gitu. Dan kesadaran anaknya membaca pun makanya mungkin orang tua yang kesulitan untuk membeli buku senang banget kalau misalnya ada perpustakaan terdekat di rumahnya gitu ya. Dan si anak kadang-kadang gini juga sih, kadang-kadang tuh ada jokes ya di kalangan ibu-ibu muda atau anak-anak istri-istri yang baru punya anak dan pasangan muda lah. Dia lebih seneng nganterin anaknya ke sekolah gitu. Terus ya udah di sekolah aja beli macam-macam di rumah gitu ya. Karena di sekolah mereka dapat banyak dan di rumah Tidak ada apa-apa. Iya, nggak ada apa-apa gitu. Dan dia lagi-lagi si ibunya memang pengen anaknya pintar karena salah satu keluar dari jurang kemiskinan kan lewat pendidikan gitu. Tapi ya itu Mbak. Muter ya. Kalau saya bilang kembali pada itu sih, kita tidak punya akses. Dan akses itu berarti tidak hanya dari sisi buku ada di mana-mana, tapi juga nggak punya akses untuk memilikinya karena harganya mahal gitu ya. Jadi saya sempat berpikir kayak gitu bahwa buku itu privilege, buku itu hanya dimiliki oleh mereka yang menengah ke atas gitu. Pacar Merah di Malang merusak tesis itu di kepala saya. Karena pada hari pertama Pacar Merah Malang dibuka jam 9 pagi, itu yang masuk pertama ke dalam itu adalah orang-orang yang dari sekitar sana, guru-guru, murid dan sebagainya, dan tukang beca, ibu-ibu bakul-bakul itu, mereka datang meletakkan barang dagangannya di luar, becanya diparkir di luar, mereka masuk dan mereka keluar membawa buku cerita anak. Jadi karena pada waktu itu memang dan sampai sekarang saya rasa Pacar Merah tuh bisa menghadirkan buku-buku dalam jumlah yang banyak, pilihannya luar biasa gitu, dan harganya tuh sangat terjangkau. Jadi saya waktu itu terharu banget ketika melihat seorang bapak tukang beca ini keluar bawa buku, terus saya lihat semua buku anak gitu. Terus kemudian dia taruh di kantong, terus kemudian kantong itu disangkutkan di becanya, terus dia tarik becanya keluar. Wah. Lalu ibu-ibu itu juga sama beli buku cerita bergambar entah buat cucunya atau siapa gitu. Terus disisipin di antara bakul jamu buku itu. Aduh sebenarnya puitis sekali ya momennya. Gila ini masalah akses. Iya. Bagaimana, kebayang nggak sih seandainya mereka pun punya uang, mereka misalnya lagi punya uang kecil sedikit lebih, mau ke toko buku ya, yang letaknya di dalam mall. Ini bagaimana mereka bahkan, untuk masuk ke dalam aja mereka udah ragu. Betul. Tapi ini pasar bukunya di lokasi tempat bioskop Misbar, Gerimis Bubar, yang sudah rontok di banyak bagiannya, nggak ada pintu. Jadi ketika jadi cuma ditutup pakai tali apa gitu. Ketika ya sudah buka, masuk aja udah santai, nggak ada orang yang scan kamu dari atas sampai ke bawah. Kok dia dari sini sih, ngapain sih? Kondisi ekonomi atau ya seseorang ketika berada di tempat yang begitu berbeda dengan dia kan pasti membuat dia merasa terintimidasi. Terus aduh aku nggak masuk deh, aku takut padahal dia kepingin gitu. Nah jadi hal-hal seperti itu yang harusnya kita upayakan ya.
Tapi bener sih, kalau menurut aku tuh agak terpatahkan juga karena aku nggak dari keluarga yang kaya banget gitu juga gitu kan. Bahkan miskin juga enggak, tapi kayaknya motivasinya lebih ke ibuku tuh juga memang suka baca gitu. Jadi kalau kita mau jalan-jalan gitu, itu juga dibawanya ke perpustakaan ya, sana-sana gitu main baca-baca gitu. Jadi ya kalau balik lagi itu balik niatnya ya gitu. Tapi ya balik lagi. Betul. Kalau emang yang miskin banget, boro-boro dia mikirin anaknya suruh baca buku gitu kan, kayak aduh bantuin mama kerja atau gitu juga kali ya gitu. Saya sebulan lalu ya diajak oleh Windy ke Pekalongan. Lalu di sana bertemu dengan seorang ibu, Sadiah namanya. Dia itu membuat perpustakaan di rumahnya yang untuk anak-anak. Jadi di kampung, betul-betul di kampung. Jadi dia bilang awal-awalnya memang sulit karena orang nggak tahu ini apa yang kenapa anak-anak harus ke situ. Anak-anak lebih baik belajar apa dengan atau bantu orang tuanya gitu. Nah dia mencoba orang tuanya, mencoba mengubah cara berpikir orang tuanya ini dengan membuatkan juga program untuk orang tuanya. Jadi baca ini nih Bu, ini baik untuk ini. Oh ya ada di buku ini. Nah, ketika dia mulai membaca dengan gembira ya, dia membiarkan anaknya datang ke situ. Dan malah sekarang dia senang. Jadi kayak anak-anak bisa buat pekerjaan rumahnya di perpustakaan, dia nggak usah gebah-gebah teriak-teriak. Ya, anak-anak tuh biasa, kemarin saya lihat ketika kami ke sana, berombongan tuh anak-anak laki-laki tuh datang ke sana sore-sore udah mandi, udah apa tuh yang mau lihat buku gitu ya. Lucu banget. Jadi itu sangat-sangat membantu ya. Jadi memang kalau kita berada di sebuah lingkungan yang tidak membaca, ya semuanya mesti digerakkan. Kita harus membuat orang tuanya merasa bahwa iya perlu ya, ini ada manfaatnya buat saya sehingga anak saya juga akan dapat manfaat kalau dia suka buku. Iya. Dan banyak kok perpustakaan keliling yang diupayakan. Ada seorang ibu juga, saya dengar ceritanya saja, dia keliling kampung naik sepeda membawa buku-buku ke rumah-rumah yang ada anak kecilnya, yang jadi boleh pinjam, nanti minggu depan dia akan kembali lagi untuk mengambil. Nah itu sudah mematahkan teorimu itu. Bahkan ketika dalam keadaan tidak mampu pun dia tahu ini penting dan dia mau mengupayakan meskipun itu membuat hidupnya sangat repot. Tadi kita bicara soal optimisme, gimana ke depan kita bisa flourishing soal bacaan anak dari hulu ke hilir gitu. Mbak membayangkan di masa depan 5 tahun, 10 tahun gitu, ada peluang nggak buat kesana gitu Mbak? Atau mungkin jangan-jangan Mbak juga ya walaupun dengan Mbak Windy gitu ya sudah melakukan itu gitu, atau ada proyek khusus tertentu? Saya sih sangat berharap akan ada kemajuan. Mendengar proyek sastra masuk sekolah buat saya itu sudah satu. Sastra masuk kurikulum ya? Masuk kurikulum. Ya. Itu buat saya itu sebuah upaya yang perlu didukung ya gitu. Karena kita sudah berpuluh-puluh tahun melupakan sastra di sekolah. Ya, jadi ketika ini diupayakan, wah ini seru banget melihat para penulis, para pegiat literasi, badan-badan yang terkait mendukung itu dan mengupayakannya gitu. Buat saya sangat berpengharapan. Saya punya harapan besar untuk melihat 5 tahun lagi mungkin anak-anak kita sudah bisa duduk asik membaca karya-karya, misalnya baca karyanya seri remajanya N. Hadini misalnya gitu, atau bukunya Arswendo Dua Ibu mungkin, atau Romo Mangun kali gitu. Jadi bisa. Iya, sebetulnya yang penting jangan cuma anget-anget itu deh. Ya itu dia makanya kerja panjang Mbak ya, kerja panjang gitu ya. Dan kesadaran kita sebagai sebuah negara ini ya memang membutuhkan pemimpin-pemimpin dan orang pemikir-pemikir yang melupakan
masa jabatan, melupakan prestasi saya mau buat prestasi segini. Tapi dipikirin prestasi yang akan bisa berjalan terus. Mungkin pada masa pemerintahannya atau masa dia menjabat belum tercapai, tapi penerusnya berbesar hati untuk meneruskan. Nah itu. Jadi kita tuh kurang berpikir sebagai bangsa yang besar, tapi bawaannya udah kepentingan prestasi saya. Nah itu yang mesti saya bisa diukur secara administratif 5 tahun. Iya. Kayak misalnya ganti menteri ganti kurikulum, itu dia. ganti menteri ganti kebijakan. Kalau memang sudah baik teruskan gitu. Kenapa sih kayak gengsi banget gitu? Kan ini urusannya bukan kamu tapi orang Indonesia, rakyat Indonesia, anak Indonesia. Dan akan jadi sayang banget gitu upaya-upaya yang telah dilakukan sejak Iya, betul. 4 tahun gitu misalnya atau lebih gitu. Kalau harus diubah lagi juga. Enggak maju-maju, mah dikit-dikit square one lagi, start from reset. Ya, dia reset. Kalau handphone resetnya kayak handphone saya mati kemarin ya oke lah ya. Tapi kalau urusan pendidikan, Mbok, ya apa yang baik diteruskan gitu, dikembangkan. Oke, sebelum ditutup punya pesan terakhir nggak, Mbak, buat teman-teman penulis supaya tetap konsisten? Ini nggak cuma menulis cerita anak aja, Mbak. Iya. Karena saya juga tahu kalau menulis tuh juga kerja yang panjang juga tuh. Yang melelahkan gitu, yang perlu dilatih gitu-gitu. Ya dalam menulis ya, saya sangat berharap gitu, seperti jadi teringat pada semangat Pacar Merah kemarin gitu. Jadi Pacar Merah kecil kemarin, bahwa kita tuh tidak hanya membutuhkan regenerasi dalam penulis gitu, tapi kita juga membutuhkan regenerasi dari sisi pembaca. Kalau pembacanya tidak kita didik dari sekarang, mau sebanyak apapun penulis sastrawan yang bisa dihasilkan oleh Indonesia, nggak ada yang baca, hilang, habis, dan yang rugi ya kita sendiri. Jadi selain menumbuhkan penulis, mari kita semua membangkitkan juga para pembaca-pembaca baru, pembaca muda, yang akan membuat literasi kita berkembang dan tumbuh terus gitu. Baik, terima kasih banyak, Mbak Reda. Sama-sama. Terima kasih sudah diajak. Suatu kehormatan. Teman-teman, kita jumpa lagi di Lentera Talk berikutnya. Bye-bye.